Halo para netizen mager dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Masih suka sambil ngudut? Stop ya, please. Kembali lagi bersama saya Deta yang saat ini sedang berjuang mengumpulkan pundi-pundi recehan untuk membeli HP. Sedih ya sebenarnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang alur cerita film Prison Break yang season kedua episode keempat. Ya udah ya, tanpa basa-basi lagi, langsung aja pakai headset kalian dan kecilin suara volume TV yang ada di kamar emak, oke? Selamat menonton. Scene dimulai dengan memperlihatkan Michael Scofield dan Lincoln Burrow bersama Nika sedang berada di dalam sebuah mobil. Mereka bertiga sedang membicarakan rencana apa yang akan mereka lakukan setelah sampai di Meksiko. Scofield pun langsung mengatakan akan menurunkan Nika di kota selanjutnya dan mengirimkannya uang $10.000 secepatnya. Setelah beberapa saat, Burrows pun menyadari bahwa ada satu mobil yang mengikuti mereka dari belakang. Tidak lama kemudian, mobil tersebut langsung menabrakkan dirinya ke mobil Scofield. Sontak saja, mereka bertiga penasaran siapa sih orang yang mengendarai mobil itu. Ternyata itu adalah Billy dan Gary yang mencoba memberhentikan mobil Scofield. Coba deh lihat muka Billy itu, kok ngeselin banget ya. Lanjut, kemudian mobil Scofield pun sempat kehilangan kendali dan tergelincir ke pinggir jalan. Akan tetapi, Scofield masih bisa terus melaju, hingga pada akhirnya mobil Scofield benar-benar tak bisa dikendalikan lagi, sampai-sampai menabrak sebuah pohon dan berhenti. Terlihat mereka bertiga pun menuruni mobil. Akan tetapi, Billy langsung mengancam mereka dengan menembakkan senjatanya sebagai tembakan peringatan dan menyuruh mereka jangan bergerak. Melihat senjata yang dipegang oleh Billy, mereka pun tidak bisa kemana-mana dan hanya bisa pasrah. Setelah itu, Billy mengatakan bahwa ia mengetahui tentang harta peninggalan DB Cooper berupa uang tunai $5 juta yang tersimpan di suatu tempat di Utah. Billy mengetahuinya dari salah seorang tahanan yang gagal melarikan diri tempo hari dari Fox River yang bernama Sanchez. Orangnya yang agak gendut itu loh. Kemudian Billy meminta Scofield untuk membawanya ke tempat uang itu berada, sambil mengiringnya menuju mobil. Sesampainya di mobil, Burrows pun langsung meletakkan sebuah benda tepat di bawah ban mobil Billy yang akan menyebabkan ban mobilnya pecah dan mobilnya tidak bisa jalan. Melihat ban mobilnya pecah, Billy pun menyuruh Gary untuk mencari ban baru karena dia tidak punya ban cadangan. Kemudian Billy menggiring mereka ke sebuah rumah kosong untuk ditahan sambil menunggu Gary kembali membawa ban baru untuk mobil mereka. Di sini, Nika terlihat sangat kesal kepada Scofield karena tidak memberitahukannya tentang uang $5 juta itu dan hanya menjanjikannya $10.000 saja. Selain itu, Nika juga kesal karena ia lagi-lagi dilibatkan dalam suatu masalah oleh Scofield. Sesampainya di rumah kosong itu, Nika langsung mengatakan bahwa ia ingin berbicara empat mata dengan Billy. Scene pun beralih ke kantor FBI. Di sana, terlihat Mahon sedang berbicara dengan rekannya. Ia mendapatkan laporan bahwa para penyelam telah menemukan harddisk milik Scofield yang ia buang ke sungai pada waktu itu. Setelah memeriksanya, ia pun mendapatkan suatu petunjuk bahwa Scofield dan yang lainnya akan menuju ke Utah. Ia juga meminta agar jangan ada yang menginformasikan info apapun ke media. Biarin aja para buronan itu santai gitu katanya. It is our policy not to announce deaths until they're confirmed. Ada twinner dan seorang gadis yang bernama Debra yang sedang menyetir menuju Utah. Terdengar siaran radio memberitakan bahwa ada tahanan Fox River yang kabur. Dengan cepat, twinner pun langsung memindahkan siarannya ke siaran musik.
Dan Twinner pun bernyanyi sehingga membuat Debra tertawa dan tetap menyuruhnya untuk bernyanyi. Lanjut, lanjut Twinner, jangan berhenti. Don't quit your day job. What? Di dalam perjalanan, Twinner pun melihat beberapa mobil polisi yang sedang berada di pinggir jalan yang sepertinya sedang melakukan razia zebra. Dia pun menyuruh Debra untuk berhati-hati agar jangan sampai diberhentikan oleh polisi tersebut dengan alasan bahwa biaya untuk bayar tilang itu mahal. Beberapa saat kemudian, Debra mengatakan kepada Twinner kalau dia sudah lelah menyetir dan ingin mencari hotel untuk beristirahat. Dan ketika tiba di hotel, mereka pun beristirahat sebentar dan kemudian minum amer bareng. Tidak lama setelah itu, mereka pun bermesraan. Scene pun beralih ke New York. Terlihat sebuah mobil berwarna hitam sedang berhenti di depan sebuah bangunan. Dan rupanya itu adalah John Abruzzi yang baru saja tiba dari California. Dia pun langsung dihampiri oleh seorang pria yang melaporkan sesuatu kepadanya. Setelah itu, Abruzzi pun langsung masuk ke sebuah ruangan yang di dalamnya ada anak-anaknya dan juga istrinya sedang menunggu kedatangannya. Terlihat sekali Abruzzi sangat bahagia dengan memeluk dan menggendong kedua anaknya serta mencium istrinya. Beberapa saat kemudian, datanglah salah satu rekannya yang langsung memberikan informasi bahwa Fibonacci sedang berada di Washington, tepatnya di Globe Hotel kamar 116. Awalnya, Abruzzi tidak yakin dengan informasi tersebut. Kemudian dia menanyakan sumber informasinya. Setelah yakin, dia pun menyuruh rekannya itu untuk menyiapkan mobil. Akan tetapi, istrinya sangat marah melihat Abruzzi akan pergi lagi dan langsung menamparnya sambil memintanya untuk tetap tinggal bersama mereka dan kedua anaknya. Istrinya pun bilang, "Untuk apa balas dendam?" Abruzzi pun menjawab, "Karena dia telah mengkhianatiku." Dan Abruzzi pun bersikeras untuk berangkat. Sang istri pun hanya bisa pasrah dan mendoakan Abruzzi agar tetap selamat dan berjalan di jalan yang benar sambil memberikannya kalung salib. Kemudian Abruzzi berjanji kepada istrinya bahwa dia tidak akan kembali lagi ke penjara apapun yang terjadi. Bahkan, dia lebih baik mati daripada harus kembali ke penjara itu lagi. Scene pun berpindah ke sebuah rumah kosong. Di situ, terlihat Scofield dan juga Burroughs sedang duduk dengan tangan terikat sambil mengobrol. Burroughs pun menyatakan kalau dia sedikit tidak percaya kepada Nika dan nanti pasti Nika akan berkhianat kepadanya. Scofield pun menanggapinya dengan tenang dan kalem. Di ruangan lainnya, terlihat Nika sedang ngobrol bersama Billik. Dalam obrolan itu, Billik mengatakan akan memberikan $10.000 jika Nika mau melayani nafsu birahinya. Akan tetapi, Nika menolaknya mentah-mentah. Nika pun menyarankan sesuatu kepada Billik, yaitu dia akan mencari tahu informasi tentang keberadaan uang $5 juta milik D.B. Cooper itu dan melaporkan informasinya kepada Billik dengan imbalan pembagian yang adil. Tapi Billik hanya mau memberikannya 200.000 saja. Nika pun kembali diikat bersama Scofield dan Burrow. My fair share. You find out where that money is, your fair share is $200,000. Ternyata semua yang dikatakan Nika kepada Billik hanya omong kosong belaka, karena Nika telah disuruh oleh Scofield agar mereka bisa menjebaknya dan pergi dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, Nika pun kembali memanggil Billik dan meminta agar dia diantarkan ke toilet karena pengen pipis. Di momen ini, Nika kembali mengatakan kepada Billik bahwa Scofield telah merencanakan sesuatu untuk membunuh Billik di sebuah kebun ganja. Atas informasinya ini, Nika meminta si ulang dengan permintaan jatah sebesar $1.600.000 dari total $5 juta uang itu. Sambil merayu Billik dan Billik pun menyetujuinya.
Di sebuah ruangan, terlihat Sarah beserta forum pecandu obat-obatan sedang melakukan rutinitas seperti biasanya, yaitu sharing pengalaman hidup mereka. Di sini, terlihat agen Killerman yang sedang menyamar sebagai Lynch, menceritakan kisah hidupnya dulu. My mother died of Kemudian scene beralih ke Globe Hotel. Di sini terlihat Abruzzi baru saja tiba dan ia langsung turun dari mobil sambil menuju ke arah kamar nomor 116. Abruzzi pun langsung masuk ke kamar 116 itu dan ia mulai memeriksa semua sisi ruangan sampai ke kamar mandi. Tapi dia tidak menemukan satu orang pun di sana sampai dia mendengar suara dari luar kamar. Ternyata suara itu adalah suara agen Mahon dan dia sudah dikepung oleh FBI beserta kesatuan polisi. Jadi John Abruzzi ini sudah dikhianati oleh temannya sendiri yang pada saat ini temannya itu sudah berada di penjara. Lanjut, Mahon pun meminta Abruzzi menyerah dan keluar sambil meletakkan senjatanya. Kalau tidak, maka dia akan ditembak mati oleh Mahon pun meminta Abruzzi menyerah dan keluar sambil meletakkan senjatanya. Kalau tidak, maka dia akan ditembak mati karena dianggap telah melawan polisi. Akan tetapi, Abruzzi menolak dan memilih untuk tetap memegang senjatanya. Dia berpikir jika lebih baik mati daripada menyerah dan kembali masuk ke penjara di Fox River. Easy. These are serious men. Mahon pun tidak ada pilihan lain selain menembaknya. Walaupun belaka hati sih. Dan Abruzzi pun tewas dengan salib di tangannya dan puluhan peluru yang bersarang di badannya. Kasihan si Abruzzi. Scene pun beralih ke Mahon yang sedang di kantor bersama temannya. Mereka pun terlihat sedang berbincang-bincang. Dalam perbincangannya ini, teman Mahon mengatakan bahwa hasil tes darah yang terdapat pada mobil Scofield yang kecelakaan itu adalah darah babi. Dan kecelakaan itu sengaja disetting oleh Scofield sendiri agar dia dikira sudah mati. Mahon pun mengapresiasi kecerdasan Scofield dan mengatakan bahwa suatu saat kecerdasannya itu akan membuatnya mati. Dan film pun bersambung. Nggak banyak sih yang mau saya sampaikan. Film ini makin kesini tuh makin seru gitu. Jadi kita dibuat penasaran gitu ya. Apalagi endingnya biasanya nggak terduga gitu loh. Ya udahlah, doain aja supaya episode 5 nanti biar bisa segera rilis ya teman-teman ya. Biar bisa langsung diupload tuh. Gak enak ditagi-tagi mulu. Janji adalah hutang. Oke teman-teman. Oh iya, saya juga minta tolong nih. Jangan lupa selalu subscribe channel ini ya, biar saya bisa cepat beli HP baru ya nyet. Ya udah, gitu aja, gak usah panjang lebar. Ya udah ya. Jangan lupa makan, jangan lupa sholat. Love you, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.